Jadi, Assalamualaikum. Ya Tuhanku, apaan? Mas. Keluar! Saya mohon maaf, Bu. Pokoknya kamu keluar dari sini. Kalian butuh duit kan? Kita udah lama pacaran dan gue sengaja nyuruh Villa buat cari lu. Buat cari tahu tentang lu, ternyata cowok psycho kayak lo nih ya. Ini. Assalamualaikum, Mbak. Permisi. Rumahnya Dedi mana ya? Oh, itu. Makasih ya. Dedi. Assalamualaikum. Ya Tuhanku, apaan? Mas. Jadi, Kenapa nih? apa-apaan ini? Kamu Apa, Bu? bikin suasana jadi begini, berantakan. Ibu nggak tahu apa yang aku rasain, Ibu nggak tahu. Iya, tapi kamu udah mengganggu semua di sini, lihat tuh. Ibu udah ganggu nggak? Terus ini, Ganggu nggak? ya gini, sebaiknya kamu keluar dari sini. Terus ini apa ini? Segala ada kamera, ada ini. Apa ini? Apa ini semua ini? Hah? Kamu tuh udah mengganggu suasana di sini, tahu? Udah, sekarang gini aja. Ibu. Enggak, Ibu. kamu keluar dari sini. Kamu keluar dari sini. Keluar. Saya mohon maaf, Bu. Pokoknya kamu keluar dari sini. Sabar ibu, sabar bu, sabar. Pokoknya aku nggak tahu. Hari ini juga kamu keluar dari kontrakan ini. Rasain bikin ribut mulu sih. Tuh, bikin bisik aja lu. Mas bantuin saya. Mas Dedi ini ada apa sih? Ini kenapa? Kenapa dibanting? Kenapa foto? Ini saya pacar. Hah? Mas kenapa? Mas, Kenapa mas? Ada apa? tolongin saya udah kehilangan pacar saya selama setahun. Bantuin saya, Mas. Iya, makanya kita kesini. Kita rencana mau bantuin. Saya pacar. Tapi kenapa tadi ibu? Itu ibu siapa? Itu yang punya kos-kosan, Mas. Itu kosan. Kenapa dia bilang tiap hari katanya kamu sering bikin risau kayak gini? Kenapa? Saya nggak tahu, Mas. Tadi kaget loh kita datang-datang kok. Mas, Iya. kirain berantem sama siapa? Taunya marah-marah sendiri. Kenapa? Pacarnya yang mana sih? Ini, Mbak. Setahun ya? Bantuin saya. Iya, kita bantuin. Boleh dijelasin nggak kenapa? Kenapa kok dia bisa? pergi nih nggak ada kabar sama sekali selama setahun? Kenapa? Jadi selama setahun ini kita nggak ada komunikasi. Orang tuanya nggak setuju kalau misalkan saya berhubungan sama anaknya. Kenapa mas? Saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak ngasih tahu alasannya. Habis itu hilang gitu aja? Hilang gitu aja. Saya mau buktiin. Saya minta tolong sama Mas sama Mbak. Iya. Saya udah sukses sekarang. Saya pengen saya buktiin sama orang tuanya kalau saya bisa. Oh dulu belum punya apa-apa Belum gitu. kerja makanya sama sekali. Oh, makanya orang tuanya nggak setuju. Oke, ini kita mau kemana nih? Kamu kan tadi udah diusir. Ini gimana Cari yang baru aja. diusir? Enggak mas. Nanti biar saya ngobrol sama ibu kosnya aja, Bapak. Saya coba buat ngobrol sama mereka. Gitu. Ya, aku coba ngomongin baik-baik lagi deh. Jadi kita mulai dari mana? Saya ingat Ai itu punya sahabat namanya Tata. Iya. Kita bisa mulai dari sana Kita aja. sana aja. Rumah Ya, Tata. Ya, saya masukin dulu, Mas. Iya, iya. Pak Dedi, Apaan lagi nih, Mas? loh, Pak Dedi, gimana sih? Sudah 3 bulan, Pak. Pak, Uang proyek ini kita belum cair, Pak. Tenang dulu, Pak. Pak, tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Ini siapa? Mohon maaf Bapak, siapa? Dulu Oke. Nama siapa? Saya ini teman proyeknya Pak Dedi. Enggak, Mas. Udah, ini urusan saya sama mereka. Udah, jangan urusan lagi. Udah, Mas. Apa? Tapi Enggak. masalahnya- Ini, Mas. Saya mohon maaf, Mas. Ini mas saya 3 bulan. Mas, saya Mas banyak masalah. Lo sebenarnya semua di sini. Anak dia tuh lagi sakit ya. Apa mas nggak kasihan sama dia? Hah? Nggak usah pegang kamu, nggak usah pegang. Sabar, Dedi, sabar. Pak Dedi sini Pak Dedi. Pak Dedi, Ini uang yang tanggung jawab siapa? Pak Dedi. Semua proyek perusahaan ditangani oleh semua Pak Dedi. Saya bisa jelaskan semuanya, Iya, Mbak. Bapak dijelasin aja, nggak usah pakai Jelasin. fakta, jelasin aja. Santai aja, tenang. Pak, saya mohon lah Pak. Oke, saya jelaskan. Stop.
dananya itu diambil sama bos saya. Dan untuk saat ini proyeknya tertunda dulu. Saya minta maaf, saya pasti bakal bayar. Saya tanggung jawab semuanya. Bosnya bisa dihubungin. Itu masalahnya, nggak bisa dihubungin. Saya pasti bakal tanggung jawab. Kasih waktu saya seminggu. Seminggu, Mas, seminggu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Pak. Mau gimana pun caranya, saya minta uang gaji kami berdua segera cairin. Iya, Mas. Iya, siap. Mas, saya mohon sekali lagi ya. Iya. Udah, Mas. Saya minta maaf. Ingat Mas ya. Nah, gimana nih kita? Udah. Pegang janji Mas. Banyak banget masalah saya, Mas. Uang. Kok bisa begitu sampai Bos. 3 bulan? Bos saya nggak ada kabar semuanya, Mbak, Mas. Saya juga lagi pusing nyari pacar saya udah hilang selama setahun. Ya deh, gini kita coba selesaiin satu-satu ya sambil jalan ya. Siapa tahu kalau kita bisa bantu juga cari bosnya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kita selesaiin satu-satu ya. Siap, Yang Mas. penting gue sih berharap Tolongin saya, Mas. Jadi tenang aja dulu. Ya jangan pakai emosi. Kayak gini cara kalau tadi udah emosi itu malah bahaya ini. Soalnya kesalahan bukan di mereka. Iya, Kalau apalagi emosi lagi tadi bisa dituntut sama mereka. Kalau dengar ada salah satu temennya anaknya sakit, kan Anaknya kasihan juga. sakit, iya. Ah, Kasihan, udah Mas. kita nggak usah emosi ya. Oke, ya udah. Selesaiin satu-satu ya. Sekarang cari pacarnya dulu. Bantuin saya, Mbak. Iya, Iya, oke. iya. Iya. Udah. Yuk, jalan yuk. Ini fotonya saya pegang. Iya. Foto aja deh ini di sini. Tolongin saya, Mas. Iya, iya. Setelah 2 teman kerjanya Dedi pulang, akhirnya kita langsung memutuskan menuju ke rumah temennya Eyi, yakni Tata. Kita pengen tahu di mana keberadaan Eyi sekarang. Mas, ini Mas, ini Mas. Ini rumahnya. Ini rumah Tata nih. Tetap. Ayo dong, Mbak. Iya, sabar. Ayo buruan. Ini Mas. Tata! Ya. Dedi, lu ngapain sini? Tata, Lu ngapain sini? Tata gue mau tahu alamat sekarang di mana? Gak tahu, gua gak tahu. Lu keluar dari rumah gua gak tahu rumahnya di mana. Gak tahu, gua gak tahu. Gua gak tahu. Gua gak tahu. Dedi, Gua gak tahu rumahnya dia di mana. Lu keluar dari rumah gue. Gak tahu, saya gak tahu. Keluar dari sini kak. Keluar dari sini. Gak tahu rumahnya di mana. Dedi, Tata gak tahu. Saya gak mau. Keluar dari sini. Dengerin gua. Gak gini caranya kalau nanya alamat orang. Lu mau kita bantu nggak? Mas. Iya, sebentar. Hati-hati mas sama orang ini. Hati-hati mas. Gua bikin anak saya sama Eri. Dedi, dia kan orang temperamental, makanya dia tuh nggak setuju. Dedi, dengerin gua. Lu aja kamu sembarangan. Lu mau Lu kita tuh bantu? temperamental, makanya. Mbak, udah. Biar kali sungguh dulu. Mbak Tata, maaf ya. Emang begitu ya? Iya, makanya Mbak tuh hati-hati sama dia Mbak. Nah, Saya jadi tuh kita- sudah dibilang sama orang tuanya tuh memang nggak boleh kasih tahu. Iya. Jadi kita mau bantu Dedi untuk ketemu pacarnya. Boleh nggak? Mbak Tata ngasih tahu alamat pacarnya. Alamatnya di mana? Catat ya Mbak di sini. Aku kasih, tapi Mbak jangan bilang dari aku kalau misalkan memang ada apa-apa. Aku nggak mau tahu ya Mbak ya soal ini. Oke. Ini ya Mbak Sa- ya. Ha. Ini alamat siapa? Ini dia tinggal bersama suaminya yang baru. Alamat suaminya. Alamat suaminya. Oke deh. Ya udah Mbak, makasih ya. Pokoknya hati-hati ya Mbak sama dia Mbak. Saya cuma bilang hati-hati aja sama orang itu. Iya. Makasih Mbak. Iya. Kita bingung pas Tata ngingetin kita untuk hati-hati sama Dedi. Ya biarpun aku juga sedikit ngerasa aneh ya sama sikapnya Dedi. Kadang marah, kadang baik, emosinya nggak stabil gitu. Tapi tetap aja kita harus selidikin semuanya lebih detail lagi sebelum mengambil kesimpulan. Ini jalan Ciliwung, Cililitan. Ya udah kita kesana ya. Mas, ke jalan Ciliwung-Cililitan ya. Ayo Mas. Katanya suaminya yang baru, Mas. Nggak mungkin Mas. Nggak mungkin. Udah kita coba selidikin dulu ya. Ya, kita ke alamat itu dulu aja. Buat mastiin, oke? Jalan Ciliwung Gang. 105 sih nama gangnya nih. Ini Mas. Ini 105. 105. Nah, ya, ini. Tapi masuk gang kan? Nah ini di sebelahnya nih, di sebelahnya. Jalan Ciliwung 105. Oh iya, ini Gang Ciliwung. Gang.
Stop sini, stop. Stop. Oke, kita jalan kaki ya. Iya, Mas. Ini Mas, 105. Oke. Ini digembok. Assalamualaikum. Ada apa ini? Rame-rame keluar. Kita mau nyari alamatnya Eyi. Oh iya di sini. Akhirnya tapi nggak ada. Udah lama kosong rumahnya. Lah kok kosong? Pernah dia tinggal di sini tadi, Iya, tapi benar tinggal di sini. Tapi bikin masalah terus ini keluarga ini. Maksudnya bikin masalah apa ya? Masalah apa, Mbak? Pokoknya bikin onar lah sama lingkungan tetangganya. Pokoknya sering teriak-teriak gak karuan nggak jelas gitu. Siapanya? Ainya. Oh. Iya. Apaan nih, apaan? Jadi tenang dong. Itu nggak begitu, Mbak. Itu nggak begitu, Mas. Iya, entar dulu. Sering rame, sering ribut, teriak-teriak kalau malam gak karuan. Mbak jangan sembarangan kalau ngomong, Mbak ya. Sebentar dong, Dedi. Ya Tolong dong, Allah. Dek. Udah mau udah mana? Udah baik. Udah kita boleh. Udah menikah dia, tapi yang nggak jelas gitu bawa laki deh, keluar masuk nggak karuan gitu. Iya, benar. Lakinya tapi sama. Lain beda-beda. Beda-beda. Rumahnya di mana? Bener-bener di mana? Ini rumahnya sering kosong, makanya dia Ini udah bikin benar. onar. Kau cari tahu dong rumahnya di mana, Ya, Mas. sebentar kita tanya dulu. Saya butuh alamatnya. Bukan emosi, bentar. Emang Ainya teriak-teriak kenapa ya? Terus pokoknya nggak jelas kayak orang gila gitu. Kalau malam pokoknya berisik deh. Mbak, di sini Mbak, Mbak, saya mau rumahnya di mana, Mbak? Mbak. Ini rumahnya tapi. Ada apa ini ya? Siang-siang rame aja di sini. Tolong dong hargain penduduk sini. Iya. Bikin ribut aja kampung orang ini. Iya, Aduh, maaf, gimana sih? Bang, maaf ya Pak ya. Ini saya heran sama Dedi kok tiba-tiba dia bisa cepet banget meledak amarahnya. Kita sampai nenangin dia berkali-kali. Bahkan sampai ada warga setempat yang marah-marah mengusir kita karena di situ kita dinilai bikin ribut. Iya. Sorry banget ya, maaf ya Bang ya. Kita pamit Sorry ya, kita Pak. pamit ya. Minta maaf Makasih ya. sekali lagi ya, Pak. Ya. Saya mau Pak dapat rumah air juga, Pak. Maaf ya, Bu ya. Dia ninggalin rumah kagak menitipkan pesan dia. Kemana itu dulunya tuh? Jadi nggak tahu ya Pak dia kemana ya. Gak ada Pak? yang tahu. Oke deh, makasih banyak ya Pak ya. Malam kok dia. Makasih Bang ya. Iya. Bu, makasih ya. Terima Ya. kasih, Bu. Akhirnya saya ajak Dedi untuk balik ke mobil dan di tengah jalan Dedi baru kepikiran untuk ngajak kita ke rumah orang tuanya Eyi. Iya, Mas. Aku ingat. Alamat orang tuanya? Iya. Loh, kenapa bukan dari tadi? Ayo, kita enggak. Ayo, Mas. Kita ke sana. Kita ke sana. Loh, ini kenapa nggak dari tadi kalau dia? Makanya. Makanya juga yang ada di pikiran gue kenapa nggak ke orang tuanya? Iya. Iya, aku juga sempat mikir orang tuanya aja. Yang mana rumahnya? Ini. Ini, yang ada mobil Iya, putih iya. ini. Oke. Oke, iya. Hei. Iya. Assalamualaikum. Udah, Dedi sabar. Ibu. Ngapain kamu kesini? Astaga. Kada. Bu, ini mau. Bu. Dedi, nggak boleh gitu sama orang tua, nggak boleh gitu. Jangan gitu. Bu, ini ada apa ya, Pak? Ada apa ya? Kita mau ketemu. Ini sekarang ada kamera sudah. Pergi kalian pergi. Iya. Pergi kalian. Bu, sabar, Bu. Pergi. Bu, kita mau Pergi. cari Kita Eyi. mau ketemu Eyi. Bu. Ded. Aku udah capek. Hari ini aku udah lanjutin lagi hari ini. Ded, kamu ini kenapa sih? Ded, kamu kontrol Ded, emosi Dedi. dong, Ded. Oke, gini. Dedi. Gini, kita ngerti dulu Pak. Kita ngerti. Ya, kita ngerti lu. Kecewa, lu mungkin kecewa. Oke, ya, tapi gua minta lu jaga emosi dong, Dad. Oke? Ded, Ya. mungkin kita belum tahu nih masalahnya apa, tapi mungkin kan orang tuanya Eyi marah sama kamu. Butuh proses dong, kamu juga pemarah nih. Pelan-pelan ngomong sama orang tua Oke. juga, Ded. Lu tenangin dulu deh ya. Tenang. Kita lanjut besok ya. Kita besok aja, Mas. Besok. Iya. Oke.
makin kesini aku makin bingung sama emosinya Dedi. Ini kadang dia baik, kadang meledak-ledak banget gitu loh. Nah, karena kondisi Dedi yang kayak gini, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan besok. Dan besoknya kita janjian di kantornya Dedi. Oke, ini di list, alamat kantor list. Nah, janjiannya di sini aja. Ayo. Assalamualaikum Mas. Mau ketemu sama Dedi ada? Mas Dedi? Iya. Ya, Mas Dedi ada di atas. Mau saya panggilin? Boleh Mas. Bentar ya, Mas. Ya, makasih Mas ya. Mas, sini. Saya mau ngomong sesuatu. Ini ada kaitannya soal Dedi. Sini, ikut saya dulu. Ikut saya dulu. Kemana? Ikut saya dulu. Mbak, siapanya Dedi? Mbak, saya calon istrinya Dedi. Siapa namanya Mbak? Saya Vila. Tunggu, gini. Dedi nggak pernah cerita kalau dia punya calon istri. Benar. Dan namanya Mbak yang kita cari adalah Eyi. Iya, yang kita cari itu Eyi, bukan Vila. Mbak, Mas, Dedi itu punya gangguan jiwa. Makanya saya nggak mau menikah dengan dia, tahu nggak? Gangguan jiwa gimana Mbak? Jangan gitu ngomongnya. Jangan duduk sembarangan Mbak. Tolong, kalian stop penyelidikan ini. Kenapa? Kalian butuh duit kan? Saya tahu kalian butuh duit. Maaf Mbak, kita bantu orang ikhlas loh Mbak. Nggak pernah kita minta bayaran. Mbak, kalian akan nyesel nggak dengar kata-kata saya, tahu nggak? Maksudnya gimana sih Mbak? Jangan duduk sembarangan. Lihat aja suatu saat pasti kalian akan nyesel nggak dengar kata-kata saya. Aku bener-bener penasaran sama cewek yang ngaku calon suaminya Dedi tadi, yang namanya Vila. Dia bilang Dedi punya gangguan jiwa. Apa yang diomonginnya bener ya? Ini kan kita tanggung banget nih, Lis. Mending sekalian aja kita cari deh. Kita telusuri gitu dari kebenarannya. Ya. Toh Ya kalau udah misalnya salah di Dedi atau salah di siapa kan kita emang tugas kita buat ngingetin. Ya udah. Ya? Ya udah. Apa ya? Ke sana lagi. Ini kok Dedi nggak turun-turun ya? Kita tunggu di sini dulu deh, Lis. Mas Farid. Mbak, aduh. Saya ada. Dia tadi aku ketemu sama... Apa ini? Bukan siapa? Enggak apa-apa. Kita mau kemana? Enggak, siapa kok. Salah. Iya. Kalau gitu kita langsung ke tempat aja. Aku udah gak sabar nih. Oh ya udah. Apa kita coba ya? Ini nggak apa-apa. Lu udah izin sama Oh, udah. Ya udah. Ya udah yuk. Ayo, Bang. Mas, yuk. Abang. Mas, aku yakin banget hari ini aku bakal ketemu sama Ei. Kenapa kok yakin banget kamu? Soalnya semalam aku mimpi tentang Ei. Ei itu ada di rumahnya. Ya? Kita kesana Itu. sekarang, Mas. Oke, mudah-mudahan mimpinya benar ya. Ya udah, kita coba ngomongin baik-baik kalau ada ya. Mas! Buka! Ini loh! Dedi, dengar dong, Dedi. Pelan-pelan, Dedi. Ded. Ya Allah, ini orang. Astaga. Pak! Pak! Ini apa-apa ini? Pak! Mana, Pak? Lihat ya. Kamu jangan pernah mengganggu anak saya. Ya. Pergi! Pak, jangan pakai kekerasan kayak gitu dong, Pak. Ya Allah. Saya tidak suka dengan dia sekarang dia. Saya nggak suka. Ya tapi nggak berarti Bapak harus mukul juga dong, Pak. Gara-gara dia, anak saya udah mau mati bunuh diri. Pak, kamu. Kenapa? Ibu, Bapak kenapa, Pak? Pak. Pak! Duduk. Pak! Ibu! Pak, saya mohon. Pergi kalian. Saya mohon.
Suamiku jadi kena jantung. Pergi. 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 Udah gini caranya, Dek. Lu bisa nggak nahan emosi? Pelan istighfar. Ya? Lu mau kita bantu? Emosi gimana? Kita nggak pernah pakai emosi ya. Jadi mending tenangin kita mobil dulu deh. Ini kalau bapaknya kenapa-napa coba. Lu bisa ketemu Ei nggak kalau bapaknya kenapa-napa? Sakit jantung kayaknya. Enggak kan? Makanya yuk. Udah, kita ke mobil aja. Ayo. Kita tunggu aja dulu di sini ya. Tenang diri dulu. Iya mas. Mas, mobilnya keluar mas. Mas, mobilnya keluar mas. Ikutin mas. Ayo ikutin. Iya mas, iya mas. Iya mas, maaf. Ayo pak. Ya udah, sabar ya. Ini kita. Dedi sabar dong, Ded. Dia tahu kita ikutin mas kita. Ibu. Mas. Astaga ya ampun. Coba mas. Dia ini masa lalunya istri kamu. Ya, taruh dulu. Gila tau nggak? Dia gila. Banyak banget darah. Makanya saya jodohkan kamu dengan anak saya. Karena saya tidak suka dengan dia. Ini loh yang Mama Adrian. Pan. Kau percaya saya. Lihat aja. Ayo dong mas. Ayo dong. Kemana lagi dipukul tadi? Sering dari air. Lu jangan egois dong, Dad. Ini lihat Mas Farid dia pukul kepalanya berdarah. Aku pengen butuh air. Dad, lu minta bantuan kita kan? Lu ikutin dong cara kita. Lu nggak peduli Mas Farid berdarah. Tapi lama banget gue butuh air. Tuhan. Air mas. Kalau ada apa-apa sama Mas Farid gimana lu? Lihat dong, Dad. Tolong dong, Dad. Ada kepedulian dikit. Mau gua keliling dulu deh. Sini dulu yuk. Sini. Masuk dulu. Jadi mau masuk kak? Gua nih kan deh. Boleh ngobrol lagi ya? Iya. Kita klinik dulu ya mas ya. Iya. Mbak, mas. Tapi kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi kan? Iya kita balik. Kita pikirin Mas Farid dulu gimana, Dad? Ya? Ya? Jadi Udah, Dad, lihat lu- situasi juga dong. Lo tenang aja dulu. Yang penting ini gue dulu nih, berhentiin darah gue dulu nih. Kalau Mas Farid sembuh, kita bisa ngurusin kamu lagi ya. Tapi janji ya mbak ya. Iya. Setelah kita Ya klinik. lihat kondisinya Mas Farid dulu ya. Kita nggak bisa jalan kalau Mas Farid lagi pusing gimana? Kepalanya, duh Mas gimana Mas? Alhamdulillah setelah diperiksa, pelipis saya itu cuma luka ringan. Akhirnya saya tetap memutuskan untuk membantu Dedi. Dan kita langsung menuju ke rumah suaminya Ei. Mas, stop. Di sini aja, Mas. Kita tunggu dulu di sini, pantau udah jauh ya. Masih ada kru nih. Coba gue tanya dulu sebentar. Wat, monitor Wat. Masuk Mas Farid. Wat, sejak tadi kita tinggal di sini ada perkembangan apa, Wat? Mas, gue sekarang punya bukti baru nih dari tetangga nih. Gue samperin lo kali ya. Ajak sini aja, ajak sini. Ya, boleh. Gue tunggu, Wat. Ada apa mas? Belum tahu. Kita tunggu deh. Mas, out. Ya, kenapa? Ibu, Bu. Mohon maaf, saya nggak turun ya, Bu. Emang itu Mas Sapri itu
emang tinggal sendiri. Selama ini katanya tinggal sendiri. Nggak sama istrinya. Pasangan ya? Mas sendiri. Emang dia dari pertama tinggal di sini, mas sendirian kata ibu. Mas, ini nggak mungkin mas. Saya turun di sini gimana? Udah tunggu sini dulu aja deh, sebentar. Mas, Oke, Mas, Abrian dulu ayo. sudah menikah. Ibu, terima kasih banyak ya Bu informasinya ya Bu. Iya. Dedi, tolong dong, Ded. Sabar. Ini nggak mungkin, mas, nggak mungkin. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu dulu aja ya. Kita tunggu dulu, ini ada apa? Bentar, Dan Ded. kenapa? Nggak, saya harus tanya, Mas, saya harus tanya, Mas. Enggak. Jadi, dengerin gue dulu. Sorry gue ngomong kencang sama lu, ya. Lu harus ikut aturan kita. Jangan pernah pakai emosi. Ya, sabar. Oke? Iya, mas. Iya, minta maaf. Oke, gini, gua kasih pilihan sama lu. Kalau lu mau tetap mau marah-marah kayak begini, kita selesai aja. Nggak apa-apa, lu Ya? selesaiin sendiri aja. Tapi kalau sama kita, lu ikutin acara kita. Gimana lu pilih yang mana? Kita kan membawa nama Antv, malu juga dong kalau kita marah-marah sembarangan di rumah orang gitu loh. Semuanya harus baik-baik, Dedi, ya? Oke. Bisa tahan emosi nggak? Setuju ikut aturan kita? Oke, kita tungguin aja dulu di sini. Biar Mas Farid aja ya. Ya. Nah, ini orang tuanya Ei. Iya. Oke, kita coba jalan pelan-pelan aja. Maju dikit. Jangan sampai ibunya juga curiga lagi kayak tadi. Kita agak jauh. Ikutinnya jauhan ya. Tunggu sebentar. Itu siapa yang keluar motor tuh? Itu cowok yang tadi mukulin Dedi. Oh ya? Abrian. Si Abrian ya? Oke, gini. Alis, lihat kita enakan ngikutin siapa? Enggak. Abrian, kita harus ikut Abrian. Saya curiga Kenapa? Abrian lagi sama Ei ini, mau ketemu Ei dia. Kita ketemu Ya Ei. boleh sih. Kita ikut. Ayo mas, ayo cepet buruan mas. Yang naik motor itu ya Pak ya? Ini, nah nih, ambil tuh. Cari pakaian dulu. Tadi aku lihat dia kayak nelpon gitu sih Mas sambil Iya. perjanjian sama orang. Biar jadi tempat makan nih dia nih. Iya. Kita turun yuk. Yuk. Awas, sini aja. Itu Villa. Ngapain kamu di sini? Kenal sama dia? Dia cuma teman kerja aku aja. Lo kenal nih orang? Psikopat kayak gini? Apa lu bilang? Dedi. Lu bilang apa? Ku tahu psikopat. Gue psikopat. Tapi lu nggak bisa kayak gitu dong. Lu nggak bisa. Lo lihat aja gitu. Udah. Abis lu gue laporin lo ya. Udah cukup. Ei mana? Gak tahu. Jadi lu jangan tanya-tanya soal Ei gua. Mas, udah ngalah aja Mas. Udah ngalah. Please, Mas. Tunggu lo ya. Sabar. Tahu Ei di mana mas? Dia mesti tahu Ei di mana. Iya, tapi kalau lu nggak mukul kayak gitu kita Lu bisa tunggu tahu. ya. Gua laporin lo. Udah. Dedi, udah dong, Ded. Jan. Tolong dong. Ya ampun. Gue minta maaf. Kita nggak dapat keterangan apa-apa. Mas, Awas lo ya. Ded, ya ampun. Lo jangan berani di sini aja lo. Mas tahu nggak Ei di mana, Mas? Gua nggak tahu Ei di mana. Lo jangan tanya sama gua. Gua nggak ngatur. Lu balik aja. Gua nggak mau tahu urusan Ei ya. Lo jangan tanya sama gua ya. Udah. Ded, Mesti tahu nggak mukul sampai dia nggak tahu. susah nih. Tahu Dedi, nggak susah tahu nih. atau gimana dia? Kalau cara lu kasar kayak gini, kita nggak bisa dapat petunjuk. Tadi kalau lu pelan-pelan, mungkin dia tahu. Dia ngasih tahu Ei di mana. Dia udah bilang gue psikopat. Ya tapi bukan berarti lu harus marah kayak Karena gitu lu dong. marah-marah, jadi orang berpikiran begitu. Lu pengen tahu kan Ei di mana kan? Gue pengen tahu Ei di mana. Kita udah deket banget nih, tinggal nanya sama Brian. Udah deket, lu marah-marah lagi.
yang semuanya kacau, Dad. Minta maaf, Bang. Kacau. Kita nggak dapat informasi apa-apa nih. Buat apa kita kesana sini nih kalau Tim. kayak gini? Sia-sia loh. Gimana nih tim? Hah? Sia-sia nih. Gimana Mas? Udah mau ketemu Abrian, tinggal nanya. Itu Villa sebenarnya siapa sih cewek yang tadi itu? Dia itu cewek selalu ngejar-ngejar gue, Mas. Yakin ngejar-ngejar lu sebentar? Karena dia waktu ketemu sama kita, dia Iya. mau balik bilang, tunggu dengerin gua dulu. Dengerin gua dulu ya. Dia bilang adalah dia calon istri lu. Enggak, Mas, lu salah, bukan. Hah? Aku tuh nggak pernah punya perasaan apa-apa sama dia, nggak ada. Lu nggak ada hubungan sama sekali sama Nggak dia? ada hubungan apa-apa sama dia, nggak ada. Tapi dia ngaku Nggak, calon Mas, kita tadi istri. sekarang, Mas. Kita tadi sekarang, Mas. Dad, kenapa nih? Dad. Ya ampun. Dad, kenapa Dad? Dad. Oh, Mas. Ini dia apa ini? Apa, Mas? Di tas. Aduh. Dad. Daddy. Ini obatnya. Iya. Minum. Air. Obat, Mas. Minum. Buka. Sakit apa kamu, Dad? Sakit apa, Dan? Sakit apa? Obatnya tulisannya apa? Itu sakit halus. Nggak tahu di bahasa kedokteran nih, Mas. Buat tenang apa ya? Iya. Dad. Dad, bangun, Lu masih Dad. sadar kan? Yuk, ke mobil, Dad. Syukurlah. Yuk. Dad, ini nggak bisa nih. Kita ke rumah sakit aja deh. Enggak. Kita lanjutin dulu, Mas. Lanjutin gimana? Lanjutin dulu aja. Nggak bisa. Enggak. Kamu lanjutin. Lanjutin aja, Mas. Lanjutin aja. Lu seriusan mau ngelanjutin? Coba kamu tarik nafas pelan. Jangan emosi, Dad. Lu serius mau ngelanjutin? Pelan. Tarik nafas. Kalau menurut gua kita ke rumah sakit ya. Gua ngecek lagi. Hah? Lanjutin aja. Yakin? Serius? Saya kuat, Mas. Udah kita ke mobil dulu aja yuk. Yuk. Waktu kita lihat Dedi sakit kepala, kita putuskan untuk menghentikan penyelidikan. Tapi dia tetap maksa dan dia bilang kalau dia kuat untuk nerusin. Akhirnya kita langsung memutuskan untuk ke rumah Eyi. Dad, lu nggak apa-apa? Seriusan? Gak apa-apa, Mas. Oke, Terus ini Dad. gimana? Yang gue penasaran banget, mau maaf nih Dad, gue nanya sama lu ya. Lu kenapa sih sampai segitunya sama Eyi? Sementara kan udah setahun gak ada kabar, Orang tuanya juga orang tuanya juga gak setuju. Saya tuh sayang banget, Mas, sama dia. Tapi kalau dia sayang, dia pasti nyariin lu harusnya. Ini aku mau buktiin kalau aku mau nikah sama Mau nikah sama dia. Lu udah ngomong ini belum ke orang tuanya? Ini sebagai pembuktian kalau aku udah gak miskin lagi. Aku bisa seperti ini, bisa membahagiakan Ai nantinya. Oke, gini Udah, deh. Mas, ayo, Mas. Iya, gini aja, gini. Kita balik lagi ke rumah orang tua, kita coba tanya itu, sih kita coba ngomongin soal itu ya. Ini, ya mudah-mudahan ini usaha kita bisa nemuin Ai. Yuk, jalan. Assalamualaikum. Aku pengen ketemu Ai, Mas. Iya. Saya pengen ketemu. Pelan-pelan. Oh, maaf. Ai-nya ada. Kata ibu kalau Mas datang nggak boleh masuk, Mas. Maaf ya, Mas. Maaf, Mas. Ibu, saya mau. Maaf, Mas. Saya pengen ketemu Ai. Maaf ya, Mas ya. Masa ibunya pesennya kayak gitu, Mas. Mari saya jadi keras. Ini Pak Dedi. Kamu sakit keras. Kamu lagi. Saya sudah larang kamu dulu datang sini. Pak, saya pengen ketemu Ai, Pak. Bangun! Saya pengen ketemu Ai. Pak, tenang, Dengar Pak. kalian. Siapa dia sebenarnya? Dia itu orang. Gara-gara dia, anak saya sudah hampir berkali-kali ingin bunuh diri. Itu penyebabnya dia. Bukan, Pak. Bukan gara-gara saya. Sudah! Gara-gara tingkah dengan orang tuanya. Ngaku! Coba kita ngomong pelan-pelan. Dedi. Jadi, bentar. Bener gak nih apa yang dibilang? Bukan, Mas. Sama bapaknya. Udah ngaku aja. Bukan, Mas. Bener, Dedi. Bukan, Pak. Dedi kasar nggak sama Eyi dulu? Pak, anak Bapak seperti itu gara-gara ulah Bapak dan Ibu, Pak. Maksudnya,
saya yang salah, istri saya yang salah. Iya. Kamu tidak sadar bahwa kamu sendiri adalah memperlakukan anak saya, sering mukulin anak saya. Ini Ada apa lagi ini ya? Kamu lagi dah. Pergi deh. Pergi. tahu buktinya. Pergi kamu. Bu, tolong Bu. Bu bisa bicara baik-baik nggak Bu? Dia cuma Bapak mau tahu nggak nih? Bapak salah kenal sama dia. Dia tuh Bu, tenang Bu. Bu, kita cari tahu ini di mana Bu? Dad, Aduh kacau. gue udah berkali-kali bilang sama lu. Perlakukan orang dengan baik. Ini orang tua lo dia. Lo main cekek-cekek aja gimana sih? Kenapa kalian belain mereka sih, bukan belain aku? Bukan ngebelain. Gua bukan belain mereka. Gua nggak suka cara lu yang kasar, apalagi nih orang tua. Ya, lu harus catat itu. Tuh. Apa nih Pak? Ini bukti-buktinya. Kamu lihat sendiri. Ini kenangan masa lalu kamu. Ini barang siapa Pak? Itu adalah bukti kenangan anak saya sama dia. Kenangan mereka berdua. Ini surat apa? Udah. Kamu pergi. Kamu pergi sekarang. Sekarang pergi kamu. Iya. Semuanya pergi. Ya, Pak. Iya pergi. Mohon maaf ya, Jangan Pak. berganggu. Iya Pak. Permisi Pak. Udah, ayo ke mobil. Aduh. Di mana, Mbak? Udah ke mobil aja, ke mobil dulu. Lu emosian sih, Dad. Mas, Mbak, bentar dulu. Aku penasaran sama suratnya. Assalamualaikum. Dedi, aku kangen sama kamu. Aku pergi bukan karena aku menyerah. Hubungan kita tidak disetujui orang tua. Dan bukan karena kamu miskin. Kalau suatu saat nanti kamu pasti bisa menjadi orang sukses. Dan mendapat orang yang bisa mendampingi kamu meskipun bukan aku. Kamu layak dapat wanita terbaik. Maafkan aku. Aku sayang kamu. Maksudnya apa ya, Mas? Maksudnya apa ya? Kok malah nyuruh dia sama cewek lain sih, Mas? Dad! Kamu masuk lagi, aku nanya lagi. Kita harus tahu kedatangan seperti apa. Kita harus tahu. Dad, Tenang, Dad. nggak bisa. Lu nggak akan bisa ketemu Ei kalau kita masuk ke sana. Dengerin gua dulu. Kalau orang tuanya lapor polisi, kita nggak bisa masuk ke. Ya, kita nggak bisa ketemu Ei. Oke. Kalau gua lu tenangin dulu aja. Oh ya, Mas, Mbak. Gimana kalau kita ke tempat Abian lagi? Ke tempat Adrian. Mau ngapain nanti ribut lagi? Iya. Dia tahu semuanya. Ayo, ayo. Dia Tapi kayak dengar, ribut, gua nggak akan Dad. kasih izin lu ke sana. Kalau lu nggak bisa jaga emosi. Gimana kalau sampai sana Mas Farid aja yang ngomong sama Adrian ya? Hah? Mas Farid aja ya? Ya? Oke, gini, gua Serahin kasih sama kesempatan lu satu kali lagi. Ya untuk kita ke sana. Tapi kalau lu emosi, kita udah selesai. Udah. Ya. Ini kesempatan terakhir ya? Iya. Oke, gimana Iya. kalau gitu? Iya. Ya. Ini lu iya yang kedua kali ini. Janji ya? Oke, janji lu yang kedua kali. Janji lu jaga emosi. Gua nggak ada Gua kaget-kaget. bisa kasih lu ngizinin lagi kalau kayak gini caranya. Dedi, Masih berani kok kayak kamu gitu. tamar-tamar orang begitu sih? Dad, Mbak, Dad, ingat nggak omongan kita di mobil? Ingat nggak? Oke. Sila. Lo masih berani lo datang ke sini. Lo masih ribut gua panggilin warga lo. Mas. Lo masih ribut gua panggilin warga. Enggak. Ini kampung gua, rumah gua ya. Kita Tolong jangan berisik di sini. Mas, kita cuma mau cari tahu di mana Ei. Gue nggak tahu. Dan gue nggak mau tahu urusannya di mana. Bohong! Gue nggak mau tahu. Asal lo tahu ya, gue sama Villa pacaran. Bro. Kita udah lama pacaran dan gue sengaja nyuruh Villa buat nyari lo. Buat cari tahu tentang lo, ternyata cowok psycho nih kayak lo nih ya. Kamu bilang aku psycho. Tahan. Mas, tolong dong Mas.
Dad, kita balik aja deh. Kalau gini nggak bisa, kita balik aja. Dad. Daddy! Salah aja. Daddy, jangan. Dad. Dasar orang gila nih. Tolong dong, Mas. Awas, Alex! Ya, Dad. Dad, pergi kamu. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Tolong, bawa ke rumah sakit, Mas. Bro. Siapin mobil. Tolong. Dad, nggak bisa lu harus tanggung jawab. Nggak ada. Nggak bisa pergi. Kenapa? Pak, tolong, Pak. Kamu lagi ya? Dad, kamu bisa orang. Apa yang ada di pikiran lu, Dad? Kamu akan apa yang kamu lakukan ini? Sekali kamu tahu. Kamu lagi. Dulu kamu hancurkan anak saya. Sampai anak saya mati bunuh diri. Bukan saya mati bunuh diri. Ya Allah. Gara-gara dia, Bang. Waktu dia masih pacaran, saya tidak pernah setuju. Dia sering memukuli anak saya. Anak saya bunuh diri. Ya Allah. Ya ampun. Daddy, istighfar. Sebut nama Allah, Daddy. Tenang, Dad. Tarik nafas. Dad. Nggak mungkin. Daddy. Benar itu. Itu benar. Sudah, Pak. Pak, kita minta. Ini nggak bakal begini kalau kagak kalian. Daddy. Astaga. Pak, sabar, Pak. Ya ampun. Pak, sabar. Pak. Daddy. Pak, ingat jantungnya, Pak. Ingat jantungnya. Pak, Bu. Boleh minta alamat pemakaman. Daddy. Bangun, Des. Mati Sukma. Sektor 13. Jalan Melati Sukma sektor 13. Daddy. Dad. Bapak duduk. Nggak bisa nanti pisah ini. Dad, ikut gua. Meski kedua orang tua Ei bilang bahwa Daddy itu psikopat, kita tetap nggak percaya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ke makamnya Ei. Gak mungkin. Dad. Baik lihat perangkapnya gini, Dad. Gak bisa gue. Gak bisa. Gue harus bunuh diri. Daddy. Astaga, ya Tuhan. Dad. Ya ampun, itu Pak. Ya Allah. Dad. Yuk, kita ke klinik aja yuk. Yuk. Nggak gini caranya, Dad. Ya Allah. Dad, dia mukulin pakai batu lagi. Daddy. Ya Allah. Ayo. Kita langsung bawa Daddy ke rumah sakit. Dan untungnya Daddy nggak kenapa-napa. Di situ kita putuskan untuk menghentikan penyelidikan. Dan beberapa hari kemudian kita sama sekali nggak dapat kabar dari Daddy. Sampai akhirnya teman kerjanya Daddy nelpon kita. Mas, gimana? Saya dari tadi sore udah kesini, cuman belum ada kabar ini. Kata warga sih ada di dalam. Ada di dalam? Iya. Gimana nih? Tapi ini gelap ini. Dobraknya. Justru itu nih saya bingung. Buka paksa aja, dobraknya. Apa kita dobrak? Daddy. Ya Allah, ini gimana nih? Gue bilang ke PRT dulu deh. Ya coba laporan ke PRT. Masuk aja Ya, nggak? coba. Daddy. Lampu. Lampunya nggak nyala. Nggak nyala. Astagfirullahaladzim.
Kita kaget begitu mengetahui ternyata Dedi bunuh diri. Kita sesali kenapa kita datang terlambat. Bunuh diri, Pak. Astaga. Bunuh diri, Pak. Tuh.